Chusha diturunkan di tempat yang gelap dan sepi. Dia pun berjongkok sambil berteduh. Chilu menemukan Chusha. Dia pun meminta Chusha untuk masuk ke dalam mobil. Tapi Chusha tidak sanggup untuk bangun. Karena dia sedang datang bulan. 就是你没有的东西。 Chilu memberikan dia jaket dan membantu dia masuk ke dalam mobil. Chilu kesal banget melihat Chusha yang bisa dikerjain habis-habisan oleh Shinwei. Chusha tidak menjawab satupun perkataan Chilu. Chilu meminta Chusha untuk tidak mendengarkan omong kosong Shinwei. Chilu membawa Chusha ke sebuah hotel yang mewah. 带我来这干嘛？ Dia tidak bisa bawa Chusha pulang dalam keadaan basah kuyup. Karena takut dihalap sama Yuan Yuan. 样子媛儿姐看了不打死我呀？ Chusha awalnya tidak mau turun. Tapi akhirnya dia menurut. Dia pun meminta Chusha membersihkan diri. Chusha mendengar Chilu sangat cerewet. Dia pun mengusir Chilu. 我一般的身材不感兴趣。 Chilu memberitahukan ibunya kalau dia sudah menemukan Chusha. Dia beralasan kalau mereka masih pergi makan. Chusha menyerahkan pakaian basahnya kepada Chilu. Chilu pun meminta pegawainya untuk segera membersihkan pakaian itu. Dia juga menitip pembalut. Tapi dia tidak bisa menyebutkan hal itu. Jadi komunikasi dia bersama pegawai terdengar sangat ambigu. 烦的，我又没用过，我怎么知道什么牌子的？ Chilu pun memanggil Chusha. Dia menceritakan kesan dia terhadap Chusha. Dia merasakan sesuatu yang berbeda dari Chusha. Awalnya dia memang sulit menerima kehadiran Chusha yang begitu disukai ibunya. Tapi selama ini dia tidak pernah membenci Chusha. Sejak awal juga tidak. Justru dia sekarang malah menyukai Chusha. Dia meminta Chusha mempertimbangkan pernyataan cintanya. Tapi di sini Chilu juga masih sempat narsis. Dia terus berbicara tanpa tidak mendengar jawaban dari Chusha. Dia jadi khawatir dan ingin masuk. Saat Chusha keluar menggunakan handuk, Chusha kaget dan memaki Chilu yang masuk tanpa izin. Dia pun dengan cepat mengusir Chilu pergi. 混蛋！你个变态！ Chilu pun menerima pakaian Chusha yang sudah dibersihkan serta pesanan dia. Dia sempat bertanya lagi. 你们这儿房间是隔音的吗？ 当然了，少爷。 Hal ini membuat pegawainya berpikiran yang aneh-aneh. Ketika dia menyerahkan baju itu serta pesanannya kepada Chusha, Chusha membuka isi plastik itu dan langsung membuangnya lagi kepada Chilu. Dia pun makin menganggap Chilu itu pria cabul. Dia ingin melaporkan hal ini pada Yuan Yuan. 你是这样的人，你是不是缺心眼儿啊你？回家。 Chusha masih terus memarahinya. Chilu pun mendekatkan pada Chusha. Dia bertanya, apa kau mendengar pengakuan aku tadi? 我刚才给你那些表白，你没听见是？ Chusha tidak paham apa yang dimaksud Chilu. Dia pun semakin ketakutan dan menendang Chilu. Akhirnya Chilu pun akan pergi membeli sendiri hal yang dibutuhkan Chusha. 是吗？本少爷亲自给你买。 Chusha terlihat masih terus kepikiran dengan omongannya Shinwei. Di sisi lain, Chilu masih berjuang membelikan pembalut untuk Chusha. Meskipun malu, dia harus melakukannya. Dia membawanya dan menyerahkannya pada Chusha. Chusha pun ingin segera pulang. Chilu tidak mau memaksa Chusha untuk makan dulu. Dia pun ingin segera membawa Chusha kembali. Tapi Chusha berhenti dan tiba-tiba mengucapkan terima kasih. Dia ingin Chilu berhenti terlibat dengan dirinya. Ketika sampai di rumah, Yuan Yuan bahagia Chusha tidak kebasahan. Chilu terlihat sangat marah dan dingin. Yuan Yuan pun meminta Chusha berbicara dengan dirinya. Yuan Yuan bercerita tentang Chilu yang dulu. Dia juga menceritakan masa lalu Chilu dan Man Kui. Karena Man Kui meninggalkan dirinya tanpa satu patah kata pun, membuat dia sangat terluka. Semenjak saat itu dia menjadi orang yang sangat dingin. Yuan Yuan merasa sejak kemunculan Chusha, suasana rumah menjadi sangat berubah. Chusha mengira orang-orang menganggap dirinya mirip dengan Man Kui. Namun bagi Yuan Yuan, keduanya sangat berbeda. Bahkan Chusha itu lebih baik dibandingkan Man Kui. Dia meminta Chusha memperlakukan Chilu dengan baik. Chusha pergi ke tempat lama. Dia pun mencurahkan isi hatinya di dinding itu. Tapi di sini dia melihat pembicaraan Feng Shao dan Angela, di mana Angela mengungkapkan isi hatinya. Tapi setelah dia mendengar percakapan mereka, dia merasa tidak enak hati. Karena dia merasa semua masalah muncul karena dirinya. Dia pun menghapus dinding itu dan menulis ulang apa yang dia pikirkan. Ketika bekerja paruh waktu, dia juga tidak konsen melakukan pekerjaannya. Guru rumah meminta dia untuk istirahat saja dulu. Setelah selesai, guru rumah bertanya kepada Chusha. Chusha penasaran bagaimana rasa menyukai seseorang.
Dia mendengarkan masukan-masukan dari Guruma. Tapi lama-kelamaan masukan Guruma jadi tidak masuk akal bagi dia. Dia pun memilih pergi. Ketika di kelas, Guruma menginformasikan hasil nilai ujian, di mana Chusha mendapatkan nilai sempurna. Karena nilai sempurna ini, Chusha dikatakan curang oleh Guruma. Guruma berkata kalau Chusha akan dikeluarkan dari sekolah. Chusha tentu saja tidak terima. Dia pun mengajukan ujian ulang. Guruma salut dengan keberanian Chusha. Dia pun setuju dengan tantangan Chusha. Hal ini pun langsung menyebar dan menjadi berita hangat di kalangan para siswa. Chusha juga melakukan ujiannya, di mana dia diawasi dengan sangat ketat. Ketika Guruma dan yang lainnya melihat jawaban Chusha, terjadi perdebatan di antara mereka. Tapi menurut guru yang lain, jawaban Chusha itu sudah benar. Hanya saja Guruma memang tidak menyukai Chusha. Dia pun mengungkapkan kalau Chusha salah menyelesaikan satu soal. Chusha tentu saja tidak terima. Dia menjelaskan dengan sangat detail. Teman di kelasnya juga membela dirinya. Xiaonan sahabatnya juga tidak bisa tinggal diam. Guruma tetap kekeh mau mengeluarkan dirinya. Chusha pun memberi bukti kalau jawaban itu ada di buku halaman sekian. Karena itu Guruma tidak bisa melawan lagi. Chusha pun memberikan tantangan kalau dia bisa membuat kelasnya menjadi juara 1. Guruma pun siap menerima tantangan Chusha. Jika Chusha kalah, dia akan menghukum Chusha dengan sangat keras. Chusha pun mengambil alih kelas B. Dia bertekad membawa mereka semua untuk meningkatkan nilai mereka. Tapi anak-anak kelas B tidak terlihat bersemangat sama sekali. Di sini Chusha dan Xiaonan harus sekelas lagi dengan Xinwei. Seperti biasa, Wang Zhe selalu menjadi provokator. Xiaonan tidak bisa tinggal diam melihat Chusha dihina terus. Dia pun berdebat dengan Wang Zhe dan Xinwei. Chusha meminta Xiaonan untuk tidak meladenin mereka berdua. Keesokannya, Chusha masih berusaha memberikan semangat pada teman-teman sekelasnya untuk belajar. Tapi mereka tidak ada yang niat belajar sama sekali. Intinya sudah insecure duluan sebelum perang. Mereka tidak yakin bisa menang melawan Guruma. Karena hal itu, Chusha pun jadi murung. Karena mereka semua tidak mau berusaha dulu. Mereka pun bertemu Feng Xiao. Feng Xiao dan Xiaonan tidak mau melihat Chusha cemburu. Mereka pun menarik Chusha untuk pergi bersenang-senang. Tapi Chusha tidak merasa senang sama sekali. Yang ada dia semakin stres memikirkan teman-teman sekelasnya. Di sini Xiaonan melihat seorang pria sedang bermain PUBG. Dia pun menikmati permainan pria itu. Tapi ponsel Xiaonan dijamret. Dia pun berteriak. Pria itu dengan cepat mengejar pencuri itu. Chusha yang mendengar juga ikut mengejar. Akhirnya pencuri itu berhasil ditangkap oleh pria tampan ini. Ketika pria ini ingin mengembalikan ponsel Xiaonan, dia malah malu-malu dan tidak mengambil ponselnya. Chusha pun salah paham. Dia mengira pria ini yang mencuri HP Xiaonan. Dia pun tanpa ragu memukul pria itu. Xiaonan, 你没事吧？去你的！ Xiaonan langsung membantu pria tampan itu untuk bangun. Pria itu kesal dan berkata buruk tentang Chusha. Hal ini membuat Chusha semakin emosi. Keesokannya, pria tampan ini masuk ke sekolah dan sekelas dengan Chusha. Dia bernama Jiang Chenchuan. Chusha membuang seluruh barang-barang yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Dia meminta mereka semua fokus untuk ujian kali ini. Karena jika mereka tidak mencapai nilai yang diinginkan, dia akan menghukum mereka semua. Mereka semua pun auto protes. Jiang Chen juga protes. Dia tidak terima Chusha memaksa semua orang melakukan seperti yang dia inginkan. Dia juga membahas perihal dirinya yang dipukul oleh Chusha. Chusha pun ingin memukulnya lagi. Tapi Jiang Chen menahan dan memberikan tantangan baru untuk Chusha. Chusha memang tidak mudah menyerah. Dia pun menerima tantangan itu. Ketika di rumah, dia pun benar-benar membaca kedua buku itu. Qilu sampai aneh melihat otak Chusha. Chusha tahu Qilu sedang berada di luar. Dia keluar dengan wajah frustasi. Dia pun menceritakan dengan singkat apa yang dia alamin. Dia ingin Qilu untuk tidak mengganggunya dulu. Keesokannya dia berkata kalau dia sudah menghafal kedua buku ini. Jiang Chen pun langsung mencercanya dengan beberapa pertanyaan. Chusha bisa menjawabnya dengan baik, bahkan dengan sangat detail. Kawan-kawan yang lain juga penasaran dengan kehebatan Chusha. Tapi pada akhirnya mereka percaya kalau Chusha memiliki kepintaran yang sangat luar biasa. Mereka pun berjanji akan belajar lebih giat demi Chusha dan demi kelas mereka. Kekuatan kelas B pun terkumpul. Jiang Chen juga salut dan kagum dengan kehebatan otak Chusha. Selanjutnya dia melihat teman-temannya tidak benar-benar serius berusaha.
tapi dia tetap mengawasi mereka dengan sangat ketat. Chusha terlihat sekali sangat kelelahan, dia pun sampai tertidur. Shilu pun menarik Chusha untuk baring di pundaknya. Selanjutnya, Dear Wangse mendengar pembicaraan anak kelas B yang membahas jika Chusha mendapatkan nilai sempurna, serta taruhannya bersama Guru Ma. Dia pun dengan cepat memberitahukan hal ini kepada Shinwei. Shinwei pun mulai panik, karena jika kelas B berhasil melawan Guru Ma dan menjadi juara 1, Chusha akan semakin menjadi pusat perhatian. Dia pun mulai memikirkan rencana busuk. Sedangkan di ruang kelas B, Chusha masih berusaha mengajarkan temannya satu persatu. Jiang Chen juga sudah mulai sedikit tertarik dengan Chusha, tapi Xiaonan malah justru tergila-gila dengan ketampanan Jiang Chen. Shilu dan Hanyu masuk ke kelas B. Shilu meminta Chusha untuk menghentikan semua ini dan meminta maaf kepada Guru Ma. Dia akan membantu Chusha, tapi Chusha tidak mau. Dia sudah bertekad. Dia malah mengira Shilu dan Hanyu sengaja membuat mereka down. Shilu merasa kelas B tidak akan mampu melawan kelas A. Wangzi juga kembali datang menjadi provokator. Akhirnya Shilu pun menantang Chusha. Chusha setuju dengan tantangan Shilu. Keduanya pun bersaing. Guru Ma menjadi pengawas mereka. Setelah selesai, keduanya sama-sama mendapatkan nilai sempurna. Tapi bagi Guru Ma, Shilu lah pemenangnya. Kelas B tidak terima dong. Guru Ma meminta Chusha sendiri yang menilainya. Akhirnya Chusha sendiri yang mengaku dirinya kalah. Mereka penasaran mengapa Chusha bisa kalah ya. Rupanya Shilu menggunakan cara yang sangat singkat dan tepat. Hanyu pun mengejar Chusha. Chusha kecewa pada diri sendiri. Dia selama ini tidak suka orang meremehkan dirinya. Tapi saat ini dia justru meremehkan Shilu. Dia mengira Shilu adalah anak orang kaya yang hanya bisa menikmati harta orang tuanya. Dia tidak sadar selama ini dia tinggal bersama Shilu yang aslinya sangat pintar. Dia merasa dia tidak mengerti Shilu sama sekali. Hal inilah yang membuat dirinya sedikit kesal pada diri sendiri. Tapi Hanyu menghiburnya. Dia pun akan membantu Chusha untuk menang pada pertarungan kali ini. Dan anak kelas B kini akan berusaha bekerja sama dan berjuang bersama Chusha. Hal ini pun benar-benar terbukti. Kini anak kelas B benar-benar serius belajar. Tapi Xiaonan malah terus-terusan terpana sama pria-pria tampan. Chusha pun tidak ingin fokusnya teralihkan. Dia pun berusaha meminta Xiaonan untuk fokus belajar. Selanjutnya terlihat Chusha pergi ke toko buku. Shilu melihat Chusha sedang bersama Jiang Chen. Dia pun cemburu. Dia menghampiri mereka dan menyindir Chusha. Tapi dia sakit hati melihat Chusha merangkul Jiang Chen. Dia menegaskan kepada Jiang Chen kalau Chusha adalah Jiang Chen malah jadi mau tawar-menawar harga. Chusha bising dengan perdebatan orang kaya ini. Dia pun minta mereka segera bubar. Shilu penasaran siapa Jiang Chen ini. Mengapa dia bisa dengan mudah masuk ke sekolah Sitilan. Scene selanjutnya Shilu mengupik pembicaraan Chusha. Yuan pun memanggilnya. Shilu meminta Yuan diam dan dia segera kabur. Saat di ruang makan, Shilu juga risih mendengar ponsel Chusha berbunyi terus. Dia pun kepo. Tapi karena tahu kalau itu adalah Jianren, dia jadi sedikit lega. Selanjutnya di sekolah Chusha memeriksa hasil kerja Jiang Chen. Tapi Jiang Chen memintanya berkali-kali untuk ikut kontes kecantikan di sekolah. Dia pun kena ketok sama Chusha. Karena kerjaan dia tidak ada yang beres. Jiang Chen pun berjanji akan belajar lebih baik lagi jika Chusha setuju ikut kontes kecantikan. Chusha pun setuju. Dia memilih ikut kontes kecantikan daripada harus kalah dari Guru Ma. Anak-anak kelas B benar-benar ekstra keras belajar. Mereka pun beramai-ramai berlari-lari sambil menghafal materi. Bahkan Shinwei dan Wangzi takjub melihat effort anak kelas B. Hari H ujian dimulai. Setelah melakukan ujian, mereka pun melihat hasil ujian mereka. Dan Chusha berhasil mendapatkan juara 1. Anak-anak kelas B yang lainnya juga mendapatkan peningkatan nilai yang sangat drastis. Shinwei dan Wangzi senang karena Chusha kalah taruhan. Tapi mereka aneh, mengapa Chusha bisa juara 1 ya? Sedangkan Shilu dan Hanyu mendapatkan posisi paling terbawah. Di sisi lain, Guru Maria memeriksa Guru Ma. Dia pun membahas soal Guru Ma yang tidak menyukai Chusha. Guru Maria memberikan perbandingan yang mengisyaratkan pembelaan dia terhadap Chusha. Di sini Guru Ma mendapatkan sedikit pikiran yang terbuka dan pandangan yang berbeda terhadap Chusha. Di sini Shilu dan Hanyu berbicara. Keduanya saling bertanya, mengapa mereka mendapatkan nilai 0 pada ujian kali ini? Jawaban Hanyu sudah sangatlah jelas. Tapi Shilu selalu saja menggunakan alasan ibunya. Shilu juga tidak jujur. Dia selalu merasa melakukan demi orang lain.
Padahal dia sendiri juga tidak mau kalau Chusha dikeluarkan dari sekolah. Selanjutnya Chusha pergi mengaku kalah pada guru Ma. Siswa kelas B pun ramai-ramai memohon pada guru Ma, tapi mereka semua kena usir oleh guru Ma. Guru Ma pun mengeluarkan sedikit ceramahan dia, tapi di sini dia tidak jadi mengeluarkan Chusha. Dia pun menghukum Chusha untuk menjadi ketua kelas B untuk kedepannya. Chusha pun bahagia dan dengan senang hati menjalankan tugasnya. Saat Chusha keluar, dia disambut oleh Hanyu. Tapi tidak lupa juga Chilu dan Jiang Chen juga muncul. Mendengar percakapan Jiang Chen dan Chilu, dia meminta mereka berhenti dan meminta mereka menganggap dirinya sebagai manusia juga, bukan alat transaksi. Tapi Xiaonan datang ingin mengantarkan surat Chusha. Karena Xiaonan muncul, mereka pun dengan cepat bubar. 谢谢你啊，小南，帮我及时赶走他们。 Chusha pun membaca surat itu, di mana surat itu dari guru Yao Tian. Dia memberitahukan kabarnya kepada Chusha. Dia sangat merindukan mereka semua. Selanjutnya Chusha masuk ke kelas dan disambut oleh seluruh anak kelas B. Di sini orang-orang pada heboh ke lapangan. Rupanya Chilu sedang bermain basket. Chilu pun jadi malas main karena tidak suka diteriakin seperti monyet. Dia memilih pergi. Shinwei pun seolah seperti pacar Chilu, tapi dia diusir oleh Chilu di depan semua orang. 你别跟着我啊！ Shinwei sangat kesal, tapi dia melampiaskan kekesalannya kepada Chusha. Melihat Shinwei menindas Chusha, Jiang Chen datang membela. Tapi Shinwei merasa Chusha tidak pantas untuk ikut kontes kecantikan. Chusha tidak suka dipandang remeh. Dia pun akan membuktikan kalau dia bisa menang dari Shinwei. Jiang Chen mengumumkan niat Chusha mengalahkan Shinwei. Anak kelas B tentu saja dengan penuh semangat mendukung keputusan Chusha. Mereka pun akan beramai-ramai memberikan semangat pada Chusha. Tapi di sini Xiaonan mulai menunjukkan kecemburuannya karena dia melihat Jiang Chen begitu dekat dengan Chusha. Selanjutnya Chusha pergi menemui Guru Maria. Dia meminta saran kepada Guru Maria soal kontes kecantikan ini. Guru Maria melihat seluruh tubuh Chusha. Dia merasa ini akan sangat sulit. 有点难。 Tapi dia akan berusaha membantu Chusha. Dia pun memberikan beberapa tips kecantikan pada Chusha. Hanyu juga membantu Chusha supaya Chusha bisa berjalan dengan seimbang menggunakan heels tinggi. Shinwei yang memang sudah terbiasa, dia merasa tidak ada kesulitan sama sekali untuk menang kontes kali ini. Berbeda dengan Chusha yang harus berjuang keras untuk belajar jalan dan lain-lain. Di sini terlihat Hanyu memberikan beberapa pakaian bagus yang cocok digunakan saat kontes nanti. Tapi Chusha tidak bisa menerima ini. Dia juga merasa beberapa pakaian ini tidak cocok untuk dirinya. Hanyu pun menawarkan diri menemani Chusha membeli pakaian di mall. Chusha setuju, tapi dengan catatan dia akan membayar sendiri. Keesokannya Chusha terlihat sangat buru-buru. Yuan pun aneh. 你慢点吃，没人给你抢。 Chilu juga menawarkan diri untuk mengantarnya. Tapi Chusha berkata dia sudah janji dengan Hanyu. Dia pun berkata dia sudah selesai makan dan dengan cepat ingin pergi. Chilu masih diam. Yuan berkata kalau istrinya akan segera direbut oleh orang lain. 讲这个，你媳妇儿都快被人抢跑了，还不 Chilu 快？ pun menelpon seseorang untuk menemani dirinya pergi ke mall. Chilu rupanya membawa Shinwei. Shinwei berusaha menempel pada Chilu. Chilu terlihat risih dan tidak mau berdekatan dengan Shinwei. Dia terlihat tidak fokus dan mencari-cari keberadaan Chusha dan yang lainnya. Setelah dia berjalan-jalan, akhirnya dia bertemu dengan mereka. Chilu pun memamerkan kemesraannya dengan Shinwei. Hanyu merasa lebih baik mereka jalan beramai-ramai saja. Chilu pun setuju. Ketika mereka jalan, Chilu melepaskan pegangannya. Tapi saat Chusha menghadap ke belakang, Chilu balik menggenggam Shinwei lagi. Ketika tiba di sebuah toko baju, Chilu dan Chusha malah saling pandang memandang dengan sangat sinis. Chusha pun berganti pakaian. 好搞笑！ Semua pria fokus melihat dirinya. Chilu juga tidak benar-benar fokus menemani Shinwei. Dia malah sembarangan memilih pakaian untuk Shinwei. Shinwei yang rese juga terus-terusan mengganggu Chusha dengan kata-kata menyindir. Tapi Chusha tidak mau kalah. Dia juga membalas semua ucapan Shinwei. Hanyu terlihat sangat perhatian dengan Chusha. Hal ini membuat Chilu semakin gagal fokus. Akhirnya ketiga orang ini mencoba beberapa pakaian bersamaan. Dan para pria ini yang memberikan penilaian. Mereka bertiga pun mencoba pakaian yang sangat bagus. Saat kedua cowok mengangguk, Chilu malah menggeleng. Akhirnya Chilu kalah suara.
Mereka pun telah selesai berbelanja. Xiaonan menyarankan masuk ke rumah hantu. Chusha masih sempat mengejek Qilu. 那你怕鬼啊？ Qilu pun tidak mau kalah. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke rumah hantu itu bersama-sama. Saat mereka beramai-ramai masuk ke rumah hantu, mereka tiba-tiba terpisah karena kaget. Akhirnya Qilu dan Chusha terpisah dari yang lainnya. Keduanya pun pelan-pelan menyelesaikan rumah hantu ini. Qilu terlihat sangat ketakutan, sampai-sampai menggenggam tangan Chusha. Shinwei kesal karena dia terpisah dari Qilu. Dia tidak mau main lagi. Sedangkan Chusha dan Qilu masih berusaha mencari jalan keluar dari rumah hantu ini. Chusha tidak melihat Qilu, dia pun memanggilnya. Tapi dia kaget dan memukul mata Qilu. Dia pun akhirnya merasa bersalah dan meminta maaf. Qilu kaget Chusha bisa mengucapkan kata-kata itu. Karena ruangan sangat gelap, Qilu pun mengeluarkan cahaya bintangnya dan diperlihatkan kepada Chusha. Chusha jadi teringat jika Qilu sering membantunya. Suasana jadi sedikit romantis. Qilu juga semakin mendekatkan diri kepada Chusha. Chusha sedikit mengalihkan, tapi kata-katanya jadi sangat ambigu. Qilu semakin mendekat dan mendekat. Dan akhirnya keduanya refleks menonjok seseorang hantu. Karena itu mereka pun dibawa ke jalan keluar. Mereka meminta maaf kepada para hantu itu. Saat keduanya tiba di rumah, Yuan heboh mendengar Chusha ingin ikut kontes kecantikan. Dia pun menceritakan masa lalunya. Qilu malas banget mendengarkan cerita ibunya ini. Tapi Yuan sangat bersemangat dan mendukung penuh keputusan Chusha. Qilu tiba-tiba membutuhkan sebuah lotion. Dia pergi ke kamar Chusha. Tapi saat dia mendapatkan lotion itu, dia melihat dalaman bertebaran di atas kasur Chusha. Dia pun tidak sengaja menjatuhkan lotion ke salah satu dalaman. Dia pun berusaha membersihkannya. Tapi ketika Chusha masuk, dia salah paham. 韩七路，你个死变！ Dia memarahi Qilu. Yuan mendengar kehebohan itu dan kaget. Dia meminta mereka jaga keamanan. 你们进去，注意安全。 Aduh, Yuan selalu muncul dan melihat kelakuan aneh keduanya. Mereka berdua pun tahu kalau Yuan pasti salah paham. Ketika mereka membuka pintu, Yuan diam-diam menguping. Selanjutnya Chusha mengunjungi tempat lama. Dia membalas tulisan di dinding. Dan ternyata Qilu adalah orang yang selalu berkomunikasi dengan dirinya di dinding itu. Tapi keduanya sama-sama tidak tahu. Di sini Chusha melihat Feng Xiao dan Angela telah bersama. Chusha tentu saja senang dan mendukung. Tapi dia terlihat stres karena beban kontes kecantikan itu. Dia merasa bingung harus melakukan apa. Feng Xiao berusaha membantu dan memberikan dia ide. Bukannya dapat ide, dia malah makin stres. Qilu terlihat kehilangan sesuatu. Dia kembali lagi untuk mencarinya. Dia pun melihat Chusha menulis di dinding itu. Dan dia kaget ternyata Chusha adalah orangnya. Tapi Chusha masih tidak tahu kalau Qilu lah orang yang sering membalas pesannya itu. Keesokannya kontes kecantikan dimulai. Di mana satu persatu peserta maju dan memperlihatkan catwalk mereka. Shinwei mendapatkan nilai sempurna. Saat Chusha mau maju, dia sangat gugup. Tapi akhirnya dia mendapatkan kekuatan untuk berjalan maju dengan senyuman manisnya. Karena hal ini semua pun memberikan tepuk tangan yang meriah. Jiang Chen juga dengan kencang memanggil namanya. Mereka pun melakukan kontes bakat. Setiap orang mengeluarkan skill terbaiknya. Chusha melakukan sebuah tarian yang sangat indah, di mana dia di sini menampilkan bakat terbaiknya yang dimilikinya. Setelah dia menyelesaikan penampilannya, semua penonton memberikan sorakan dan tepuk tangan yang sangat meriah. Dia senang dan terharu karena selama ini teman-temannya selalu mendukungnya dan membantu dirinya. Selanjutnya Chusha masuk ke babak final. Shinwei pun terlihat tidak senang dan terus mengganggu Chusha. Chusha tidak bisa diam saja. Dia bawaannya emosi kalau sudah ketemu Shinwei. Apalagi Shinwei tidak pernah mengeluarkan kata-kata baik. Tapi ketika ada fotografer yang ingin memotret mereka, mereka bisa akting dengan baik. Xiaonan pun akhirnya mengungkapkan kalau dia serius menyukai Jiang Chen. Chusha berjanji akan membantunya jika ada kesempatan. Saat Chusha kembali ke kelas, dia melihat banyak hadiah di atas mejanya. Dia tidak terlihat senang. Dia menyerahkan hadiah itu kepada Jian Ren. Chusha terlihat stres berat lagi. Hari H final. Para kontestan diminta mengucapkan beberapa kata tentang kecantikan. Awalnya Shinwei yang duluan melakukan pidato. Ketika selesai, dia pun meminta Wang Zhi siap-siap untuk mempermalukan Chusha. Ketika Chusha maju dan berbicara, mereka pun memperlihatkan video zaman dulu Chusha. Jiang Chen naik ke panggung dan mencari pelakunya. Tapi Chusha tidak down.
Dia pun menceritakan masa lalunya yang kelam ketika dia dan ibunya berjuang keras di dalam kehidupan mereka. Dulu mereka selalu ditindas oleh orang-orang, tapi karena dorongan ibunya, Chusha memiliki kekuatan yang penuh untuk menghadapi hidup. Dia merubah penampilannya menjadi wanita yang kuat. Dengan begitu, dia bisa melindungi dirinya serta ibunya. Dia bangga dengan dirinya. Dia tidak merasa insecure sama sekali dengan penampilan dulunya. Justru dia sangat bersyukur bisa sampai di titik ini. Karena dia akan bahagia untuk dirinya serta untuk ibunya. Karena kisahnya, penonton pun ikut terharu. Mereka pun memberikan tepuk tangan yang sangat meriah. Ketika Chusha kembali, dia mencari bajunya. Tapi dia menemukan bajunya sudah dalam keadaan robek. Shinwei yang rese ini pun masih terlihat mengganggunya. Dia tidak mau pusing, segera mencari alat jahit. Dia pun memberitahukan hal ini pada Chilu dan Hanyu. Dia meminta Chusha untuk pergi beli, tapi Chusha merasa sudah terlambat. Chilu pun berhasil menunda sedikit waktu. Chusha meminjam lampu proyektor waktu itu. Chilu pun setuju. Dia memberikan sedikit ide, di mana dia meminta Chusha menyanyikan lagu Bintang Kecil. Pun dia tahu suara Chusha tidak bagus, tapi kalau dikasih efek akan lebih baik. Chusha tahu itu masa kelam Chilu, sudah tidak mempermasalahkannya. Dia meminta Chusha untuk tidak menangis. 妈呀，别哭，现在不是 Dia juga memberitahukan nada lagu Bintang Kecil yang sesungguhnya. D E F G. New sedih, rupanya dia tidak bisa membantu apapun. Dia juga dicari pengawal kakeknya. Sini juga Xiaonan terlihat bersemangat ingin menyatakan cinta. Tapi dia mendengar suara Jiang Chen yang ternyata menyukai Chusha. Dia cukup sedih. Chusha sibuk menjahit, tiba-tiba ada seseorang yang menelpon dan berkata dia tahu keberadaan ayahnya. Dia dengan cepat berlari keluar untuk menemui orang itu. Chilu pun sudah menyiapkan panggung yang indah untuk Chusha, memainkan lantunan lagu Bintang Kecil. Jika dia berada di tengah panggung, dia tiba-tiba ingin mengungkapkan sesuatu, tapi dia dibuat terkejut. Ternyata orang itu bukanlah Chusha, melainkan Xiang Mankui. Shinwei sangat terkejut dengan kemunculan Mankui. Sedangkan Chusha yang keluar malah diculik oleh seseorang ke dalam mobil. Chusha pun didiskualifikasi karena tiba-tiba meninggalkan panggung. Chilu melihat Chusha tidak berada di ruang jahit. Sedangkan Hanyu mendengar teriakan Chusha. Dia yakin Chusha diculik. Ketika dia turun, ada mobil menabraknya. Dia pun memberitahukan hal ini pada Chilu. Chilu dengan cepat bergegas mencari keberadaan Chusha. Mereka pun menuju ke sebuah tempat. Mereka berpencar untuk mencari tahu mobil yang membawa Chusha. Chusha diikat di sebuah kursi, dia pun terus-terusan berteriak. Dan ketika sang penculik muncul, Chusha dibuat kaget, rupanya orang tersebut adalah Gaogan. Chusha mengira Gaogan bermain-main dengannya. Gaogan pun mencekiknya. Dia berkata dia ingin balas dendam dengan Chilu. Karena telah membuat Xiao Xue dikeluarkan dari sekolah. Dia orang yang terus menemani Xiao Xue. Tapi Xiao Xue malah terus meminggirkan Chilu. Dia sangat kesal. Dia pun mengirim pesan kepada Chilu, meminta Chilu datang sendirian. Chilu pun membagi arah kepada yang lainnya. Saat dia datang, dia dengan cepat melepaskan ikatan Chusha. Chilu pun melawan orang-orang yang menangkap Chusha. Tapi ketika dia melawan mereka, Gaogan mengancam dirinya akan menyakiti Chusha. 放了我的女人。 Dia ingin Chilu mematahkan kakinya, baru dia akan melepaskan Chusha. Chilu pun setuju. Dia habis-habisan dihajar oleh orang-orang Gaogan. Chusha berteriak dan menangis. Dia pun menggigit tangan Gaogan. Saat Gaogan ingin memukul Chilu, Chusha refleks ingin menahannya. Tapi Jiang Shen dan yang lainnya muncul. Mereka pun berkata kalau mereka datang membawa polisi. 什么声音？ Mendengar bunyi sirene, Gaogan dan orang-orangnya segera kabur. Akhirnya kontes kecantikan dimenangkan oleh Shinwei. Wang Zhe pun mendapatkan gosip jika Chusha diculik dan pelakunya adalah Gaogan. Selanjutnya di rumah Chusha mengobati Chilu. Chusha pun meminta maaf. 对不起。这是我和他的 Tapi Chilu merasa dirinya lah yang melibatkan Chusha di dalam masalahnya dengan Gaogan. Tidak lama Chilu tiba-tiba mengatakan tidak mau menjadi teman dengan Chusha. Dia ingin Chusha menjadi pacarnya. 初夏，做我女朋友吧。 Suasana pun menjadi sangat romantis. Ketika Chilu ingin mencium Chusha, tiba-tiba telepon berbunyi. Rupanya yang menelpon adalah Mankui. Dia tidak jujur kepada Chusha. Mankui berada di depan rumah Chilu. Dia pun ingin balikan dengan Chilu. Chilu merasa sudah malam, dia meminta Chusha untuk istirahat. Pun masih menunggu jawaban dari Chusha. 你还没给我回复呢。 Selanjutnya di sekolahan heboh karena ada siswa baru. Dan orang itu adalah Xiang Mankui. Pun masuk dan memperkenalkan diri.
Dia juga langsung menghampiri Chuxia dan mengajak Chuxia berkenalan. Chuxia tentu saja harus menyambutnya. Tapi Chuxia tahu kalau Man Kui adalah mantan yang susah dilupakan oleh Qilu. Dia jadi sedikit murung. Man Kui juga terlihat so akrab dengan dirinya, dengan bertanya keadaan rumah Qilu dan lain-lain. Chuxia merasa agak gimana gitu dengan pertanyaan-pertanyaan Man Kui. Tapi Jiang Chen tiba-tiba datang dan membuat Man Kui pergi. Chuxia yang sedang kesal langsung auto memarahi Jiang Chen. 我最讨厌话多的人了。 Gosip perbandingan Man Kui dan Xin Wei pun jadi perbincangan. Orang-orang di sekolah ini memang suka membanding-bandingkan orang lain. Xin Wei juga merasa khawatir dengan kemunculan Man Kui. Chuxia terlihat berdiri di depan kelas A. Hal itu terlihat oleh Qilu. Chuxia pun dengan cepat berjalan pergi. Di sini Jiang Chen membuat kehebohan dengan mengumumkan kalau dia kini menjadi pengawal Chuxia. Dia akan melindungi Chuxia dari orang-orang yang jahat. Chuxia benar-benar capek meladenin kelakuan Jiang Chen, sedangkan di sisi lain Xin Wei terus berusaha mendekati Qilu. Dia juga dengan sengaja membocorkan soal gosip kedekatan Chuxia dan Jiang Chen. Qilu malas meladenin omong kosong Xin Wei, dia memilih pergi. Jiang Chen terus mengekorin Chuxia. Qilu yang melihat kedekatan mereka langsung risih dan memilih untuk tidak melihat serta pergi. Tapi di sini Xin Wei menghampiri mereka dan memamerkan kemenangannya. Akhirnya Xin Wei dan Jiang Chen pun berdebat. Chuxia dan Xiaonan diam-diam kabur deh. Qilu khawatir sih sebenarnya dengan kedekatan mereka berdua, cuma dia gengsi. Lao Han pun menyarankan Qilu mengejar Chuxia. Dia memberikan sebuah hadiah untuk diserahkan kepada Chuxia. Qilu pun setuju mengikuti cara Lao Han ini. Selanjutnya Chuxia tiba-tiba dihampiri oleh dua orang. Mereka berkata ada yang mau menemuinya. Dia pun dibuat pingsan. Ketika dia sadar, dia dibawa ke sebuah rumah mewah. Dia masih bertanya-tanya rumah siapa ini. Dia melihat sosok kakek-kakek. Dia mengira kakek-kakek ini adalah kakek mesum yang menculiknya. Dia tidak terlihat takut sama sekali. Malahan mereka berdua saling bertatap-tatapan. Dia mengira kakek ini mau menyiramnya atau melukainya. Dia dengan cepat melakukan pertahanan. Tapi Han Yu muncul dan memanggil kakeknya. Chuxia kaget rupanya orang ini adalah kakeknya Han Yu. Dia pun meminta maaf kepada kakek itu. Kakek Han Yu menyukai Chuxia. Dia pun meminta Chuxia menikah dengan Han Yu dan menjadi cucu menantunya. Kakek Han Yu memaksa menjodohkan Chuxia dan Han Yu. Bahkan meminta asistennya untuk menyiapkan segala kebutuhan. Chuxia menghentikan kegilaan kakek Han Yu ini. 等一下， Dia berkata kalau dia sudah memiliki pasangan. Di sisi lain, Qilu khawatir karena Chuxia belum juga pulang. Dia juga dengan buru-buru mengangkat ponselnya, karena dia belum mendapatkan kabar dari Chuxia sama sekali. Ketika dia mendengar bunyi bel, dia membuka pintu dan ternyata itu adalah Jiang Chen. Tapi mereka kaget Chuxia turun dari mobil Han Yu. Dan kakek Han Yu juga datang berkunjung. Kakek Han Yu sangat disambut dan dipersilahkan untuk masuk. Ketika kakek Han Yu masuk, dia belak-belakan meminta Chuxia menjadi cucu menantunya di depan Yuan Yuan. Jiang Chen dan Yuan Yuan menolak. Yuan Yuan aneh, siapa pula si Jiang Chen ini? Yuan Yuan dengan tegas berkata kalau Chuxia akan menjadi istri Qilu. Chuxia dan Han Yu merasa perdebatan ini tidak akan ada habisnya. Chuxia pun memilih untuk segera kembali ke kamar. Saat dia kembali ke kamar, Qilu menghampirinya. Dia pun kesal karena Chuxia membuat mereka khawatir. Dia sebenarnya suka dengan Chuxia, tapi tidak mau jujur. 你担心我？ Dia malah menjelek-jelekan fisik Chuxia. Chuxia mendengarnya pun tidak senang. Dia malah merasa Qilu berkata menyukai dirinya. 你太过分了！明明你那天还让我当你的女朋友。 Qilu pun pura-pura lupa ingatan. Karena kesal dia mengusir Qilu pergi. Keesokan paginya Chuxia masih kesal, dia memilih jalan kaki ke sekolah. Setiba di sekolah, Xin Wei masih terus mendekati Qilu. Meskipun Qilu sudah dengan tegas menolak, dia masih tidak menyerah. 但没人规定我一定也要喜欢你。 Qilu juga kesal melihat Jiang Chen terus-terusan menempel pada Chuxia. Si ular ini juga terus-terusan menjadi provokator. 你话太多了。 Saat di rumah, Qilu terlihat bad mood. Man Kui juga datang berkunjung. Yuan Yuan tampak tidak gimana menyambut kehadiran Man Kui. Man Kui berusaha mendekatkan diri dengan memberi hadiah ke seluruh karyawan di rumah Qilu. Yuan Yuan mengisyaratkan untuk membawa Man Kui pergi. Qilu pun turun dan meminta Man Kui berbicara dengannya. Qilu membawanya ke atap. Man Kui terlihat membahas masa lalu mereka. Chuxia dan Yuan Yuan mengintip keduanya dari jendela. Setelah mendengar semua ocehan Man Kui, Qilu berkata semua itu sudah berlalu. Man Kui masih membahas seluruh janji Qilu kepadanya. Qilu benar-benar muak. Dia meminta Man Kui untuk tidak meminta maaf padanya. Karena sejak awal dia sudah memaafkan Man Kui. Di sini Chuxia dan Yuan Yuan ketahuan sedang menguping. 别藏了。 Qilu pun meminta Chuxia mengobati lukanya lagi.
Keesokannya di sekolah, Chusha dan lain-lain mendapatkan tugas untuk melakukan teater. Mereka pun menerima undian peran masing-masing, di mana Chilu dan Mankui dipasangkan menjadi pemeran utamanya. Chusha terlihat membereskan barang-barang. Chilu menghampiri dirinya. Dia niatnya membantu, tapi karena omongannya membuat Chusha salah paham. 药物治疗对皮肤的效果并不。 Yang mengira Chilu berkata kalau dia jelek dan bodoh. Dia kesal dan memukul Chilu. Dia berkata dia tidak akan mau jadi pacarnya Chilu. 死也不会做你的女朋友。 不是你， Dia pun mengusir Chilu pergi. Chilu pun tidak jadi dia memberikan hadiah itu pada Chusha. Mereka pun berlatih akting. Tapi Chilu tiba-tiba melenceng dari naskah. Chusha meminta Chilu untuk tidak bermain-main karena dia tidak mau mengulang kelas. Bukannya dimarah, gurunya malah suka dengan akting mereka. Dia meminta mereka melanjutkannya. Shinwei pun meminta Wang Zhe untuk mengacau. Tiba-tiba Wang Zhe mencoba membuat Chusha jatuh. Jiang Chen pun tidak tahan dengan interaksi Chusha dan Chilu. 欣薇姐，你没事吧？ Dia pun berusaha memisahkan mereka. Karena hal ini membuat Shinwei terjatuh. Dia pun sengaja menyalahkan Chusha. Chusha tidak terima dan membela diri. Jiang Chen juga merasa seharusnya dialah yang disalahkan. Tapi Shinwei masih ngotot kalau itu salah Chusha. Mankui pun meminta untuk cek CCTV saja. Shinwei takut ketahuan. Dia pun meminta untuk melupakannya saja. Jiang Chen menahan Shinwei. Dia tidak suka Shinwei terus menindas Chusha. Dia pun memperingatkan Shinwei, tapi Xiaonan salah paham dan mengira Jiang Chen adalah suruhannya Shinwei untuk memainkan perasaan Chusha. 说过什么？盯死安初夏，把他从韩七路身边。 Karena itu, Xiaonan membawa Chusha menemui Jiang Chen. Xiaonan pun memberitahukan informasi yang dia dengar. Jiang Chen bingung apa yang dibicarakan Xiaonan. Dia juga kaget dirinya dikatakan sebagai mata-matanya Shinwei. Jiang Chen pun menjelaskan faktanya, di mana dirinya dan Shinwei itu sebenarnya sepupu. 卧底跑来欺骗初夏的感情。 真的啊？ 什么小白脸啊！莫行为她是我堂妹。 Hal ini pun membuat Xiaonan dan Chusha kaget. Mereka itu saudara karena ayah mereka saudara kandung. Akhirnya Jiang Chen pun memanfaatkan momen ini untuk menyatakan cintanya pada Chusha. 我喜欢你，从今往后谁要敢欺负 Chilu yang melihat hal itu langsung kesal dan membuang hadiah yang ingin dia berikan kepada Chusha ke dalam tong sampah. Saat keduanya dalam mobil, Chilu kesal mendengar bunyi ponsel Chusha. Chusha pun membalikan kata-kata Chilu kepadanya. Chusha juga berkata kalau dia bingung mengapa Jiang Chen bisa tiba-tiba menyatakan cinta padanya ya. Chilu pun memotong pembicaraan Chusha karena kesal dan tak mau mendengarnya. Lauhan meminta Chilu menyalahkan hadiah yang ingin dia berikan. Chusha penasaran hadiah apa yang ingin diberikan Chilu. Chilu berkata kalau dia sudah membuangnya. 干得漂亮！ Saat di rumah, Chusha ke kamar Chilu dengan niat mengobati dirinya. Tapi Chilu sangat sinis terhadapnya. Dia pun ingin pergi. 死不了，我先回去了，还有作业没有写。 Chilu akhirnya memberanikan diri untuk memberikan Chusha hadiah itu. Chusha membuka dan berkata dia sangat menyukai hadiah itu. Chilu pun penasaran apakah Chusha menyukai Jiang Chen. Chusha berkata dia tidak buta sama sekali. Hal ini membuat Chilu senang. Dia pun meminta Chusha mendekat padanya. Dia pun diam-diam mencium Chusha. Chusha yang malu langsung segera lari keluar. Keesokannya, status keluarga Jiang Chen tersebar di sekolah dan menjadi berita heboh. Teman-teman sekelas Jiang Chen juga jadi berubah 180 derajat. Saat Chusha masuk, Jiang Chen masih mepetin Chusha. Chusha meminta untuk berbicara. Chusha berusaha berbicara sebaik mungkin dengan Jiang Chen. Tapi Jiang Chen tidak akan menyerah dengan penolakan Chusha. Dia justru akan lebih giat mengejarnya. Karena dia merasa wanita awalnya memang suka seperti itu. Nanti pelan-pelan juga akan luluh kok. Chusha kesal karena Jiang Chen begitu ngotot dan tidak paham maksudnya. 我说过， Keesokannya Chusha terus menghindari Jiang Chen. Karena dia bingung harus bagaimana menghadapi Jiang Chen. Dia juga tidak enak hati dengan Xiaonan. Tiba-tiba Mankui menghampiri mereka dan berusaha mendekati Chusha. Dia merasa Chilu dan Yuan begitu peduli dengan Chusha. Jadi dia juga ingin dekat dengan Chusha. Dia ingin keluarga Chilu memaafkan dirinya. Xiaonan sengaja membuat bola jauh dan meminta Mankui mengambilnya. Dia merasa Mankui ada maksud tersembunyi. Chusha anaknya memang sangat positif. Dia merasa Mankui tulus ingin berteman dengan dirinya. Ketiganya pun olahraga bersama. Bolanya terlempar jauh. Chusha mengambil bola itu. Dan tiba-tiba ada pria misterius ingin memanggilnya. Guru Maria pun menyuntik pria itu dan membuat Chusha berteriak. Mereka mengira orang itu adalah pria cabul. Rupanya orang itu adalah Guru Youqian. Guru Youqian berkata dia sudah kembali beberapa hari ini. Hanya dia lupa memberitahukan mereka. Dia juga sedang melakukan penelitian seni. Dia ingin kembali ke sekolah ini, tapi dia takut Kepsek tidak mengizinkannya.
Jiang Chen berkata dia akan meminta ayahnya untuk membantu. Selanjutnya Chusha dan Yuan Yuan makan bersama. Chusha menceritakan dia ingin membuat pesta penyambutan kembalinya guru You Tian. Yuan Yuan pun menyarankan adakan pestanya di rumah ini saja. Qilu juga tidak keberatan. Yuan Yuan pun meminta Louhan menyiapkan keperluan. Di sekolah kembalinya guru You Tian sangat disambut. Tapi Chusha mengalami masalah, mana nilai seni dia sangat anjlok. Dia merasa kelas menarinya tidak berjalan baik karena kaki dan tangannya tidak seirama sama sekali. Jiang Chen pun menawarkan diri untuk membantu. Xiaonan tidak setuju dengan ide Jiang Chen. Saat di rumah, Qilu mendengar bunyi yang berisik. Dia mengira ada pencuri. Rupanya itu adalah Chusha. Chusha sedang latihan dansa karena dia mengulang kelas seni. Chusha pun ingin pergi, tapi Qilu berkata dia akan membantu Chusha. Saat keduanya mencoba melakukan dansa, Chusha selalu membuat kesalahan dengan terus-terusan menginjak kaki Qilu. Qilu pun mengejeknya. Chusha jadi malas latihan deh. Akhirnya Qilu meminta Chusha untuk menginjak kakinya. Keduanya pun akhirnya berlatih dengan cara seperti ini. Di sekolah Chusha kelelahan karena tidak tidur semalaman. Orang-orang menyebarkan gosip yang tidak masuk akal lagi. Emangnya ada-ada netizen di Sidilan nih. Chusha menemui You Tian. Dia membicarakan soal rencana pesta penyambutan guru You Tian. You Tian ingin semua itu dibatalkan. Dan di sini terlihat jika You Tian sepertinya menyembunyikan sesuatu. Tapi dia berusaha menutupinya dari Chusha. Karena mendengar Chusha dan yang lainnya sudah berusaha menyiapkan pesta itu, dia pun hanya bisa menyetujui ide mereka ini. Tapi dia berkata kalau dia mengalami beberapa masalah yang belum bisa dia ceritakan ke mereka. Chusha dan Xiaonan mencari hadiah untuk guru You Tian. Man Kui datang dan memberikan saran kepada mereka. Chusha menceritakan kalau mereka akan mengadakan pesta penyambutan untuk You Tian. Dia pun mengundang Man Kui. Man Kui tentu saja ingin ikut ke acara tersebut, tapi bagi Xiaonan itu kurang tepat. Chusha merasa Man Kui berbeda dengan Xin Wei. Dia yakin Man Kui bukan orang jahat. Mereka pun mengunjungi rumah Qilu untuk pesta makan malam. Terjadi kecanggungan di mana Qilu melihat kehadiran Man Kui di pesta ini. Mereka pun merayakan kepulangan You Tian. Chusha juga menyerahkan hadiah penyambutan guru You Tian. Tapi tiba-tiba Jiang Chen muncul. Dia meminta semua orang untuk geser karena dia mau duduk di samping Chusha. Qilu pun mulai menarik Chusha. Chusha dibuat pusing dengan perdebatan dua orang ini yang rebutan untuk memberikan dirinya makanan. Dia sampai no word what to say deh. Acara malam pun tiba, di mana Yuan Yuan menyarankan mereka melakukan dansa bersama. Jiang Chen dan Qilu pun rebutan dansa dengan Chusha. Han Qilu. Tapi tetap saja Qilu pemenangnya. Qilu pun memuji Chusha di mana dia sekarang sudah tidak membuat kesalahan dalam berdansa. Tapi di sini tiba-tiba ada seorang wanita asing yang datang memeluk guru You Tian. Karena hal ini semua langsung mewawancarai guru You Tian. Wanita itu mengaku sebagai calon istri You Tian. Dia jatuh cinta pada pandangan pertama karena You Tian pernah membantu dirinya saat dijamret. Rupanya wanita itu adalah anak orang yang sangat kaya sekali. Guru Maria pun tidak sanggup melihat pemandangan ini. Dia memilih untuk segera pulang. Yang lainnya juga ikut ingin pulang. Man Kui juga izin untuk pulang. Tapi Qilu tidak menghiraukannya sama sekali. Di sini Chusha pergi minum teh dengan Qilu. Qilu meminta Chusha untuk mentraktir dia minum teh karena berhasil mengulang ujian. Qilu pun memesan makanan yang lainnya. Chusha meminta Qilu menghentikannya karena makanan di sini sangat mahal. Tapi karena ucapan Chusha, Qilu jadi flashback sama kenangan dia dan Man Kui. Chusha memanggil-manggil dirinya. Chusha merasa susah menebak isi hati Qilu. Tidak lama Man Kui datang. Dia pun bergabung dengan mereka. Dia terus-terusan so akrab dengan Qilu. Qilu tidak suka dan memilih untuk pergi. Karena hal ini Man Kui jadi sedih. Chusha pun berusaha membujuknya dan meminta dia untuk memaklumi sifat gilanya Qilu. Chusha terlihat murung. Xiaonan menghampirinya dan berkata dia kenapa. Jiang Chen juga datang. Dia mengajak Chusha untuk liburan di villa keluarganya. Tapi Chusha menolaknya dengan sangat kasar. Hal ini membuat Jiang Chen cukup sedih. Xiaonan pun marah dengan Chusha yang memperlakukan Jiang Chen seperti itu. Padahal Jiang Chen dengan tulus ingin membantunya. Tapi tidak dihargai. Malahan Chusha lebih memilih baik terhadap Man Kui dibandingkan Jiang Chen yang begitu tulus baik padanya. Xiaonan pun meminta Chusha untuk minta maaf pada Jiang Chen. Jiang Chen galau, dia pun minum-minum dengan Feng Shao. Tapi dia semangat kembali karena Chusha mencarinya.
dan setuju untuk pergi liburan di villa keluarganya. Tapi dia dibuat kaget, rupanya Chusha tidak sendirian. Dia membawa 2 teman lainnya. Jiang Chen hanya bisa pasrah deh karena gagal kencan berduaan dengan Chusha. Shin Wei pun memposting liburan mereka di grup sekolah. Dia menyebarkan kalau Chusha sedang berkencan dengan Jiang Chen. Hal ini pun dibaca oleh Qilu. Qilu meminta Laohan memeriksa lokasi liburan mereka. Jiang Chen memesan kamar, tapi mereka dihampiri Shin Wei. 自己是江家少爷的身份在这耀武扬威。 Shin Wei emang cewek rese. Dia terus-terusan saja ingin mengganggu Chusha. Tapi Chusha mah bodo amat ya. Dia pun tidak mempedulikan dengan ocehan-ocehan bullshitnya Shin Wei. Di sini mereka dibuat kaget dengan kemunculan Qilu. Qilu pun minta untuk bergabung. Chusha meminta Qilu untuk cepat pulang karena di sini sudah tidak ada kamar lagi. Qilu pun menawarkan diri tidur di kamar Chusha. Jiang Chen tentu saja dengan cepat meminta Qilu tidur di kamarnya saja. Dia tidak mau Qilu dekat-dekatan dengan Chusha. 那可真是客气啊！ Saat di kamar berduaan, Qilu dibuat tidak bisa tidur karena Jiang Chen tidak ada tenang-tenangnya saat tidur. Karena hal ini dia pun memilih jalan-jalan di luar. Dia pun bertemu dengan Chusha yang ternyata tidak bisa tidur juga. Qilu bertanya mengapa tiba-tiba Chusha memilih liburan ke desa. Chusha berkata dia ingin menikmati liburan bersama teman-temannya. Dia meminta Qilu untuk tidak mempercayai gosip yang dibuat orang-orang di grup sekolah. Qilu pun lega jika tidak seperti yang diberitakan. Tidak lama Chusha bertanya soal Qilu yang mendiamkan Manku. Qilu kesal karena Chusha membantu Manku baikan dengan dirinya. Dia tidak suka Chusha mendorong dirinya ke arah Manku. Chusha merasa Qilu masih memikirkan Manku. Dan dia tidak mau Qilu tersiksa karena masalah mereka yang belum kelar ini. Qilu kesal mendengar nasihat Chusha, dia pun memilih meninggalkannya. 懒得理你。 Keesokannya mereka pun melakukan barbecue. Tapi di sini Han Qilu tidak sengaja melukai tangan Jiang Chen. Bukannya meminta maaf, dia malah merasa tidak bersalah. Karena hal ini Chusha pun memarahi Qilu. 都是别人的错，你以为你是谁啊？ Qilu juga ikutan kesal karena diceramahin Chusha. Dia pun pergi. Mankui mengejarnya. Mankui meminta untuk berbicara berdua dengan Qilu. Di sisi lain Chusha yang kesal dengan kelakuan Qilu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Xiaonan yakin kalau Mankui ada maksud dan tujuan saat mendekati Chusha. Xiaonan juga meminta Chusha untuk jujur pada perasaan diri sendiri. Jika suka, ya ungkapkan saja rasa sukamu pada Qilu. Jika tidak, lihatlah orang sekitar yang begitu tulus padamu. Oke gengs, itu dia part 2-nya ya. Kita berjumpa lagi di part ketiga. Jangan lupa untuk terus ikuti review dari Cece ya. Bye-bye.